Tahukah kamu, hakim pada zaman Israel kuno adalah istilah untuk pemimpin bangsa Israel pada periode setelah memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua dan sebelum zaman kerajaan Israel. Kira-kira 1405 sampai 1025 sebelum Masehi. Sejarah periode ini dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Seorang hakim adalah penguasa atau pemimpin militer, sekaligus orang yang memimpin pengadilan hukum. Pada waktu itu, 12 suku Israel menempati tanah yang menjadi bagian mereka dari pembagian oleh Musa di kitab Ulangan, dan tidak ada pemerintahan pusat maupun tata hukum masyarakat selain hukum Taurat. Ayat terakhir kitab Hakim-Hakim menyimpulkan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ada di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25. Di waktu-waktu kesusahan, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang disebut hakim. Anak-anak, ada seseorang dengan kemampuan daya ingat penglihatan yang sempurna. Kalian pernah mendengar Stephen Wiltshire? Stephen Wiltshire ini bisa melihat sebuah kota sekali saja dan bisa langsung menggambarnya dari ingatan yang dia lihat. Dengan gambar yang begitu mirip dengan kota, dengan setiap gedung yang tampak dan proporsi sempurna dari gambar dan dunia nyata. Gambar yang dia buat sampai menyentuh detail jendela, bangunan, sampai bentuk pintunya. Kemampuannya seperti kamera foto, sekali melihat langsung terekam dalam memorinya. Stephen tidak hanya sekali mengingat apa yang dia lihat, namun memori itu bisa bertahan selamanya, tidak hanya melalui gambar, tetapi juga dalam otaknya. Kemampuan yang dimiliki Wiltshire merupakan keunikan yang luar biasa, yang dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab terdapat salah seorang yang juga diberikan keunikan yang luar biasa oleh Tuhan. Keunikannya adalah kekuatannya yang sangat besar. Dia adalah Simson. Nah, anak-anak, pada masa sesudah Yosua, bangsa Israel telah tinggal nyaman di Kanaan. Yosua telah memperingatkan bangsa Israel tentang ancaman yang akan datang dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan, seperti bangsa Moab, Midian, Amalek, dan Filistin. Ancaman itu bukanlah ancaman perang semata, tetapi juga ancaman masuknya agama berhala yang dianut bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Yosua telah mengingatkan bangsa Israel dengan berkata di dalam Yosua 24 ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu serta membinasakan kamu. Nah, anak-anak, akan tetapi setelah Yosua meninggal, bangsa Israel berubah setia. Mereka tidak lagi menyembah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka malah menyembah dewa-dewa asing sembahan bangsa sekitar, dan akhirnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel itu ke tangan bangsa-bangsa sekitar untuk dijajah. Akhirnya bangsa Israel tidak dapat lagi hidup dengan nyaman. Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa sekitar Kanaan untuk menguasai Israel sebagai bentuk hukuman. Pada masa Simson, bangsa Israel tengah dikuasai oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin bahkan telah menguasai Israel selama 40 tahun. Wow, lama sekali. Dan bangsa Israel ini sedang berada dalam tekanan dan penindasan yang berat. Tuhan tidak mau berlama-lama untuk menghukum Israel. Tuhan berencana untuk membangkitkan seorang pemimpin atau hakim untuk membebaskan Israel dari tekanan musuh. Nah, ada sepasang suami istri yang telah menikah bertahun-tahun tetapi belum memiliki anak.
Mereka rajin berdoa dalam waktu yang lama agar mereka dapat memiliki anak. Suatu hari, malaikat Tuhan muncul kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka segera akan memiliki anak. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5, demikian malaikat Tuhan berkata, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dia akan memulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin." Nah, anak-anak, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson. Simson kecil bertumbuh bersama Roh Allah. Roh Allah menyertai Simson kemanapun dia pergi dan untuk mengerjakan tugasnya sebagai pemimpin Israel. Tuhan memberikan Simson kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Pernah suatu kali Simson bertemu dengan seekor singa di jalan, dan dengan kekuatan tangannya Simson dapat membunuh singa itu dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan senjata apapun. Pernah juga suatu kali Simson membunuh 1.000 orang Filistin sekaligus dalam satu kali penyerangan. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, Simson dapat mengalahkan bangsa Filistin. Keunikan yang diberikan Tuhan kepada Simson dapat dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan yang sudah kita belajar bersama-sama, ada 3 kesimpulan dari pelajaran yang keempat ini, yaitu yang pertama, Tuhan itu menciptakan setiap manusia unik adanya. Yang kedua, keunikan Simson adalah kekuatan fisik yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Keunikan tersebut sudah dirancang Tuhan dari Simson lahir. Yang ketiga, keunikan itu diberikan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan bagi umatnya. Nah, anak-anak sekalian, dari bagian pelajaran hari ini kita juga menyadari dan kita juga meyakini bahwa Tuhan itu memberikan setiap kita keunikan. Sejak dari kita lahir ada keunikan-keunikan yang Tuhan berikan bagi Medem dan juga bagi kalian masing-masing berbeda. Dan keunikan yang Tuhan berikan itu jika kita menemukannya, kita pakai itu untuk melakukan kehendak Tuhan bagi kita. Untuk kita pakai untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, temukan keunikan yang ada dalam diri kalian, talenta yang Tuhan berikan kepada diri kalian, asah itu terus-menerus sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui keberadaan kita. Amin. Nah, ayat yang menjadi landasan dan kita lafalkan dalam bagian yang keempat ini adalah dari Mazmur 139 ayat 113. Kita sama-sama baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Sekali lagi ya, Mazmur 139 ayat 113. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Oke, sampai di sini pelajaran kita yang keempat. Kita sudah belajar melalui kisah dari seorang hakim, yaitu Simson.
谢你依住我身背，谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的颤